ternyata circle-nya ada di ujung map gitu kan. Iya. Jadi enak. Kok gue di kamera kanannya gue ganteng banget ya. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang lihat. Ya, iya, Nggak ada yang lihat, Reski. Circle masih tetap circle-nya mirip. Nah, Kan ada granat juga yang kembali dikocok dari seorang fanatik berupaya bisa menyicil ataupun lebih baik bisa mendapatkan teman-teman dari Glue dan betul saja. Fanatik terkonek granatnya ke area seorang Bogel membuat Glue semakin dalam tekanan besar terancam punah 2 tumbang. Wow, ini granat dari fanatik benar-benar dewasa sekali. wah ini bahaya Alter Ego udah bangun cuy. Mereka udah dapetin titik kepedean mereka yang sedari kemarin, sedari hari pertama itu hilang gitu kan. Dan akhirnya ketika tadi mereka chicken, mereka sudah mendapatkan kepercayaan dirinya kembali. Glue Esports dengan tertumbangnya seorang Stickly dan juga Bogel, kayaknya nggak jadi tabrak deh. Walaupun hashtag mereka tabrak. Gak bisa kayak gini. Akhirnya mereka terlalu tabrak-tabrak dan padanya mereka yang bonyok sendiri juga. Terus dipukul mundur dan Rosemary sudah mendapatkan informasi dari teman-temannya. Ingin memotong lagi tapi Rosemary harus berhati-hati karena dari kemarin Rosemary melakukan split dan akhirnya tertangkap terburu bahkan langsung di end. Ada Leon yang sedikit tertahan juga dengan Kup RB-nya mencoba mendaki dulu. Di-spray lagi low SP-nya. Walaupun sedang terbungkus oleh Blue Zone namun Alter Ego Ares ingin terus mencari poin sedikit lagi meledak. Dan nice try perjalanan dari Glue di game yang potensi third party masih cukup kecil Cijali. Besar dong. Besar itu Boom yang ikut. Ya nggak sih? Oh iya. Boom. Tapi dari atas join Iya, aja tuh, dari cari atas. knock aja tuh. Kayak Iya. langsung tabrak langsung kayaknya sulit. Iya makanya itu dia. Iya maksudnya terparti nabrak kan? Iya. Terparti jauh ini Iya, jatuhnya. terparty jauh ya. Wih! Wow. Granat dari Flippy save the day cuy. Tapi harusnya juga sedang terkunci di bagian bawah karena kendaraan mereka benar-benar sudah dihancurkan. Tadi Oh, gue ngeliat sulit. mobil. Kenapa? Oh ini memang hierarki susah sih. Antara sulit dan susah jadi susah. Bener-bener. Naik tebing merah coy. Nggak bisa gitu kan. Kalau kita lihat juga pergerakannya lambat dengan menggunakan tayo menuju ke arah bagian atas. Ya kan gasnya tuh nyangkut. Agak sulit nampaknya positioning dari RRQ sejauh ini kita pantau. BSG masih ada tapi posisinya ini udah ketahuan. Bahkan BSG sudah mulai tertembak juga. Voldemort tertahan. Mereka terpisah cukup jauh. Ada jarak yang memisahkan Voldemort dan juga BSG. Apa yang bisa dilakukan? Rotasi dari RRQ diacak-acak. Bahkan dari Rosemary akan melemparkan sebuah nades ke arah bagian depan. Hati-hati Rosemary. Keteknya ditembak dari bagian jauh. Low health parah. Heal dulu. Tapi ternyata ada sebuah lower ground yang dimanfaatkan untuk healing. Yes, betul sekali. Ini masih perjalanan yang begitu sulit. Bahkan Boom mengunci 3 tim Cijele. Iya. Alter Ego, RRQ dan juga NFT 21 NFT dan di bagian kiri juga dari Enkins. Dan granat dari seorang Voldemort berhasil turun ke area seorang Octa. Dari kanan, Potato muncul di posisi yang tak terduga. Ini kuncinya bagus sih dari Potato. Dia memainkan asap yang banyak ke area teman-temannya asal untuk tertutup visinya dari bagian Boom. Iya benar, tiba-tiba muncul gitu Iya, aja kan. betul. Langsung dia mendapatkan satu player dari RRQ. Jadi pertukarannya bagus gitu, refragnya bagus. Walaupun satu player dari Alter Ego knockdown, tapi langsung dibayarin sama si Potato. Iya. Cepet gitu ngebayarinnya, ya kan? Gak kayak hutang, bayar lama. Tapi kita melihat juga bagaimana dari Flippy. Masih menembak dari bagian jauh, bermain di bagian tebing-tebing saja. 2 player tersisa dengan 5 elimination. Tapi ini susah sih kalau menurut gue pribadi ya. Dari bagian selatan ini ada 1, 2, 3, 4, 5 tim. Dan Boom Esports yang paling nyayur harusnya. Nyayur, mereka paling nyayur Cijeli. Ini mereka bisa mendapatkan banyak. Bahkan di bawah pun yang lagi kios-kiosnya nanti antara 21 NFT bersama Enkins. Di kiri ada Alter Ego dan juga RRQ. Ini pecah banget asalkan dari Boom tetap menyimak dengan begitu baik. Namun di bagian sisi lain dari bagian pergudangan. Area atas dari Cumacera terus berlanjut fight antara Aura dan juga Genesis Dog Magit. Lyser masih menggocek dari bagian Seng saat ini kiri dan kanan. Lyser belum mendapatkan bantuan karena di bagian minimapnya juga masih ada beberapa player yang berada di bagian pergudangan lainnya. Dan this is it. Dari Betul. Lyser bakal berusaha untuk menembak ke arah bagian dapat low health banget untuk Aura. Tidak berdaya tapi Hans for you gila tajam banget AKM masih bisa mendapatkan seorang Nigel. Masih bisa melakukan healing juga. Sempatkah untuk healing? Tapi ternyata lebih memilih untuk nge-pick ke arah bagian depan. Gila nekat banget, resiko tinggi dipegang sama Hans Podium. Tapi dia berani untuk keluar ke bagian depan dan ternyata Lyser pun tumbang. Gak bisa kemana-mana lagi. Hans Podium pun dibalaskan kematiannya oleh Genesis Dogma Magis. Tapi No Mercy berusaha untuk melakukan healing terlebih dahulu. 2 versus 2 situation. Sementara waktu dari Genesis Dogma melawan Aura tembak ke arah bagian depan juga. Dan Debot berhasil untuk melumatkan player dari Aura Esports. Si Boom lah yang akan menjadi incaran. Tapi nanti kita bakal lihat seperti apa karena kamera menuju ke arah Kagendra terlebih dahulu. Masih ngotot
Flyboy nggak dibiarin napas ini pemain-pemain dari ARF. Bahkan dari hitmarknya kelihatan, Casper sudah mulai ditumbangkan juga dari Kagendra, Ambone dan juga Leon Desi tadi ter-takedown. Masih bisa di-revive dan ARF ya rata pulang sudah ARF. Betul sekali, Kagendra akhirnya bisa melanjutkan lagi. Setidaknya masih bisa mendapatkan kesempatan tarik napas sedikit. Karena Morph juga tetap mengamankan posisi mereka, tunggu aja. Circle-nya bakal ganti ke bagian mana lagi nih. Tapi Alter Ego juga sedang melakukan pergerakan 1-3, tiganya ke bagian kiri. Dan Potato tetap mengontrol bagian kanan. Dan ini Pygmy sih yang belum tahu mereka bakal lolos naik atau enggak nih. Iya, Pygmy belum kelihatan ya? Iya, belum terjang kelihatan. kiri mereka. Dan Persija juga, Miseri! Ya. Tertangkap namun Chang, wow. Dibantu oleh Satar saat ini juga membuat Genesis Dogma tidak segampang itu untuk melakukan nyayur ke bagian lower ground atas tim Persija EVOS. Tidak semudah itu Ferguson, pertemuan antar mantan kali ini terjadi. Apakah pembuktian is real atau tidak? Sementara kalau kita lihat dari Genesis Dogma, Liza pun udah ter-takedown. Bahaya sih untuk Genesis Dogma. Posisinya sangat tidak nyaman, tidak aman juga. Tersisa Paman Nichil seorang diri saja. Mau nggak mau Paman Nichil ya udah hold position. Iya. Dia udah nggak bisa kemana-mana lagi. Dia bakal nungguin sampai zonanya nutup. Dan ternyata di area yang berbeda kita melihat bagaimana Satar bertemu juga dengan PJFV. Pelonggaran ke area tim Boom dan mereka lebih memilih melawan tim Kagendra dan Kagendra aja yang bakal menjadi mangsa utama. Morph datang juga dari bagian sisi kanan. Ambone menjadi player terakhir dan berhasil sudah Kagendra rata di tangan dari Enkins dan juga Morph yang ingin membantu join tipis-tipis. Langsung saja Slebeu maju ke arah bagian depan dari Morph. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dalam kesempitan, langsung menembak terus menerus. Gak dikasih nafas. Sementara di area yang berbeda Boom keluar. Boom keluar, dia bakal fight atau apa? Dia bakal ngapain? Oh, Alter Ego-nya rata. Masih ada Potato. Oh iya. Masih ada Potato sama Gua Rosemary. kaget, gua Tapi kaget. Rosemary low HP banget, masih mengambil kesempatan cepat untuk melakukan ini. Dan dia berada di bagian area circle. Dan Morph gerasak busuk langsung masuk dengan gila, DPS Morph. Combat. Namun masih terjatuh. Harus memainkan DPS saat ini, sayang sekali. Dan Enkins meratakan tim. Morph Enkins mulai menyala, putra-putra dari Papua. Pace dan Mace bakal bangga melihat mereka di game terakhir. Gila, Enkins nih bos. Ini papan bawah yang memulangkan papan atas cuy. Betul. Oh, Morph ada apa nih dengan hari ini? Morph tidak bergeming, Morph tidak berdaya. Persija EVOS juga sudah pulang tanpa adanya poin sama sekali. Dan Boom bertahan di sini dengan 4 player yang mereka miliki. Tapi Enkins ter-takedown, duanya down, gak bisa kemana-mana. Ini bahaya untuk Enkins setelah perang. Dia terlalu cepat berpesta, tapi ada sebuah balasan counter. Jar last man standing, mampukah dia membawa pulang 1 poin? Tapi ternyata posisinya udah mulai ketahuan ditembak. Dan akhirnya Boom Esports masih bertahan. Wow, gila. Gila. Sadis. Boom ini gokil. Kayak lu hancurin tameng depan, masih ada tameng lebih tebal lagi tuh loh. Dan saat ini juga berlanjut, nampaknya Alter Ego juga sedang menyulitkan pergerakan majunya dari tim Bigetron. Ryzen bakal berhadapan headshot didapatkan dari seorang Potato, namun ada tembakan bagian sisi lain. Joey dan Ryzen masih bisa lolos, namun Ryzen harus menjaga badannya. Masih mendapatkan 1 buah batu. Dan ada Satar dan juga Ryzen. Satar mencoba menyelamatkan kembali Swavel, tidak dengan Yuhaik yang sudah di end. Ya, justru tugasnya Ryzen di sini adalah untuk buying time. Dia ngegangguin player Alter Ego supaya kawannya bisa melakukan revive. Tapi kamera bergeser terlebih dahulu menuju ke arah Boom Esports, di mana mereka masih bertahan dengan 3 player. Keymind dimainkan nih. Keymind dimainkan. Di sini Keymind masih bertahan tapi belum membawa pulang poin atau mendapatkan elim untuk Keymind. Sementara kita melihat juga mereka sudah berusaha untuk melebar kembali daerah kekuasaan di dalam circle-nya. Dia tahu di bagian tersebut ada Paman Nichil. Tadi sempat diberikan beberapa tembakan supaya diberikan gertakan lah supaya nggak ngepick menuju ke arah Boom. Supaya Boomnya bisa gerak. Kenapa tuh? Ini Boom lagi kah? Iya makanya gue Boom lagi kah, manis? Wah, sadis Boom untuk 5 game hari ini, namun sudah terlihat dari bagian kanan juga. Rosemary the last man standing, menyulik 1 persatu. Tapi Rosemary hati-hati saja, datang lagi Ponbi dengan AKM-nya dan Alter Ego harus puas di posisi kelima. Rosemary tidak bisa bertahan lama, namun dia juga bisa mematahkan, menghambat lagi waktu dari tim Boom karena mendapatkan bahkan 2 juga dari Boom. Oh my god, Billboard! Wow, AKM kali 6 di Jelly. Oh kali 6 tidak getar, benar-benar stabil tembakan dari Billboard. Bahkan dia harus mendapatkan 1 player lagi dari Boom Esports. Dan Boom Esports-nya rata, 3 tim. Nggak bisa bertahan, nggak bisa berdaya. Bigetron Red Villains lah yang memiliki keuntungan paling tinggi dengan 3 player. Maka langsung maju ke arah bagian depan. Satar dengan utilities-nya dilemparkan terus menerus ke arah bagian depan. Nggak bisa kemana-mana, Babi Pink ini tidak berdaya, berada di bagian pojok. Dan BTR masih bisa bertahan, masih bisa mencari. And this is it.
BTR versus GD. Seperti cerita lama, tapi kali ini hanya tersisa seorang paman saja di balik sebuah bukit, nggak bisa ngapa-ngapain. 1 lawan 3 pick tipis, nampaknya kesulitan besar yang dimiliki oleh Nichil saat ini. Ryzen sudah mengunci posisinya di kokang granat dari kiri dan kanan dikirimkan. Akankah menjadi winner-winner Cikinir low HP dan tembakan dan sudah dikejar lagi. Nichil mencoba mundur ke bagian belakang namun terus dikejar oleh paman Ryzen di sini. Masih ada satu bukit lagi untuk menjadi Kavera namun sudah terlihat dan ini dia dimajukan oleh 2 player 1 lawan 3 dan Ade tanah pas. Wow, Bigatron Red Villains mendapatkan winner chicken dinnernya lagi sebagai penutup match kali ini. Luar biasa, tidak salah prediksi saya, full Bigatron hari ini Cijeli.